kembali menyaksikan acara yang cukup terkenal di dunia maya ini. Udah kayak artis ya dari Korea aja kayaknya. Oke teman-teman, kita kembali mengudara ya suster. Ya, betul Pak Yoles. Dan sudah hadir di hadapan kalian semua, ya kan? Dua orang cantik dan ganteng. Halo. Hai. Nah, mungkin mereka di kelas 9 sudah tidak asing teman-teman yang lainnya. Benar sekali Pak. Kelas 8 juga ya? Ya kan? Sudah bertemu pastinya. Sudah pasti pernah bertemu. Yoi. Kelas 7 yang belum pernah ketemu ya, Sus? Iya, kelas 7 nampaknya belum pernah ketemu, tetapi kali ini teman-teman atau sahabat Mangun kelas 7 bisa menyaksikan kedua sahabat Mangun dari kelas 9. Ya. Untuk lebih jauhnya kita perkenalkan diri dulu. Saya akan mempersilahkan yang di sebelah kiri saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sarhusin Fikir, bisa dipanggil Zen. Aku dari kelas 9 SMPE Mangunan. Ya, namanya Zen, panggilannya Zen. Oke, terima kasih Zen. Selanjutnya. Halo semuanya, nama aku Meda Safia Johan, biasanya dipanggil Meda. Oke. Aku dari kelas 9 Bineka 2 SMP Eksperimental Mangunan. Oke, namanya Meda dan Zen. Meda ini udah sering nongol di dunia maya maupun gaib ya. Gaib. Demikian juga dengan Zen nampaknya. Iya ya. Sudah melambung tinggi ya. Pasti, Ya. karena Meda ini sering bermain alat musik. Nantilah kita bahas. Kita bahas nanti lebih jauhnya ya Pak ya, jangan dibongkar semua. Jangan hasilnya. dibongkar semua dulu. Oke. Tentu saja teman-teman, mereka punya cerita, mereka punya keinginan, mereka punya cita-cita dan harapan di tahun 2028 nanti. Nah, ada apa di tahun 2028? Mari kita lihat surat mereka yang sudah sampai di tangan Pak Yoles dan juga di Suster Tina ya. Oke, aku nanya dulu nih Suster, Ya, silakan, sama Meda ya. Ya, Meda, di suratmu ini kamu sebenarnya katanya pengen ke Jepang tahun 2028. Kenapa? Kamu ke Jepang tuh mau ngapain di sana? kalau ke Jepangnya tuh sebenarnya pengen kuliah sih Pak. Kuliah. Ya. Kenapa kok di Jepang? Nggak ada kota lain kah? Atau nggak ada, maksudnya nggak ada negara lain kah? Nah karena kampus yang pengen aku tuju ini cuma ada satu di dunia, baru selama ini tuh baru ada satu di Jepang itu. Boleh tahu nggak nama kampusnya apa? Iya Mas. Iya Mas. Ya. Kenapa di Iya Mas? Karena di situ tuh sekolah yang ngajarin seni tapi juga sains, jadi kolaborasi seni sama sains. Combine ya, combine Ya. antara seni dan sains. Itu jadinya apa nanti ya? Kayaknya menarik. Macam sih Pak. Macam-macam menarik ya. Jangan-jangan seni itu juga bisa diukur kan gitu kan? Iya, iya. Iya kan, kita nggak tahu kan. Ya, Tapi jadi, nanti biasanya kayak nanti bisa bikin game isinya seni tapi sama sains. ini kombinasi yang cukup keren. Mungkin di tahun 2028 itu semua sudah akan berjalan ya kan? Malah itu yang sebetulnya di tahun-tahun yang akan datang gitu. Bisa jadi juga Pak Yoles nampaknya mungkin seni dan sains ini sudah lama juga ada, tapi tidak disadari. Oke, ini yang menarik. Bisa jadi, tapi kita gali lagi lebih dalam. Kenapa sih seperti itu? Nah, nanti sahabat Mangun Meda nanti akan menceritakan bagaimana sih ketertarikannya dia di dunia sains dan seni ini. Mengapa dia sampai ke sana Betul tertarik di sekali. situ? Pasti ada sesuatu kegelisahan tertentu dan membuat dia tertarik. Oke, ya. Silakan Mister. Oh, Jafar ya. Ya. Maaf. Oke, Silakan. Ini di tangan saya sudah ada surat cinta dari sahabat Mangun Zen. Ini luar biasa sekali teman-teman. Nah, surat cinta untuk Mangun dari sahabat Mangun Zen ini mau ngapain ya? Tahun 2008 itu kira-kira Zen mau ingin jadi apa nih? Atau Oke, mau buat iya. apa? Jadi 2028 tuh aku ingin menjadi sinematografer. Sekali tepuk tangan dong untuk Zen. Sinematografer. Untuk mengarah ke sinematografer ini, langkah-langkah apa sih yang sudah Zen lakukan? Sebelum menuju ke arah sana pasti sudah ada latihan Ya, atau pasti. ikut kompetisi tertentu ya. Kira-kira apa sih yang Zen lakukan? Jadi aku tuh mulai tertarik oleh bidang film atau industri kreatif gitu tuh udah dari lama. Jadi kayak kelas 1 mungkin udah sering nonton film dan film-filmnya tuh juga kayak udah kayak buat orang dewasa gitu loh. Oh, konfliknya
misalnya bukan kayak film anak-anak gitu, kayak animasi. Jadi dari Udah situ banyak film yang sudah kamu tonton gitu ya? sudah banyak dan berbagai genre, jadi nggak cuma satu. Dan nggak cuma itu aja gitu. Berarti pengalaman menonton Ya. ini membuat Zen berpikir bagaimana cara untuk membuatnya. Bukan Mengkreasikannya. Benar. Bukan hanya untuk sebagai Hiburan. konsumen, Ya, tetapi konsumsi, jadi ya. produser, ya, Ya. produsen gitu ya. Ya, Ini jadi- keren banget Pak. Jadi aku kalau nonton film tuh kayak nggak cuma nonton aja gitu. Jadi aku lihat segi sinematografinya, Ya. segi cerita, lalu equipmentnya tuh apa aja sih gitu loh. Kayak kameranya apa, lensanya apa. Wow, jadi ya. semua peralatan detail ya dia pelajari dari angle-nya ngambil gitu kan. Semua. Ekspresinya orang yang main gitu, semua kamu pelajari di situ ya. Oke. Dan 2028 kamu ingin punya keinginan kamu bisa berkecimpung di dunia itu. Iya. Yes. Oke. Keduanya ini keren. Dua anak ini keren banget ini ya. Dan kalau kita koneksikan itu juga berbicara tentang sains dan Dan seni. seni. Kok bisa klik ya? Ya, kok bisa klik ya mereka ya. Oke, Keren banget. Meda. Katanya kamu bisa main alat musik. Bener nggak, Dan? Iya. Katanya sih udah pernah sering tampil di syuting maksudnya di sosial Baru- media, di YouTube, di mana gitu. Ya baru sekali. Baru sekali ya. Iya. Baru sekali. Baru sekali. Wah, bohong ya. Tapi percaya deh, Meda bisa main alat musik apa aja. Ya cuman bisa itu ada cello sama gitar sama piano. Yang bener-bener kamu mahir. Yang benar-benar mahir itu sebenarnya semuanya masih tahap apa ya Pak? Masih belajar lah. Belajar ya. Ya masih proses gitu. Jadi itu yang sekarang baru benar-benar ditekuni itu cello sama gitar. Siapa? Hah? Yang utama. Yang utama itu. Siapa orang yang memperkenalkan kamu alat musik itu tadi? Bapak, ibu, teman atau Iya bapak, ibu, dua-duanya kayak ini kayaknya menarik ya kalau kamu bisa main cello karena pemain cello perempuan di Jogja itu jarang banget gitu. Oh iya toh? Ya, terus apalagi kan waktu itu masih kelas 6. Dari kelas 6 kamu udah main itu? Ya baru coba-coba. Saya baru mandi di sungai kelas 6 SD itu ya. Dia sudah belajar itu. Keren loh. Keren, menarik gitu, jadi terus cobalah main. Ya suka juga karena jarang itu loh Pak, jarang ada yang bisa main cello jadi tertantang. Tantangan kamu di situ ya. Yoi. Oke. Catatan buat para orang tua yang seperti yang dikatakan Meda tadi, pengalamannya dalam memperkenalkan ya, dari tahap memperkenalkan sampai di tahap ngajari, dampingi, Ya. sampai akhirnya kamu bisa ya. Ya didukung, Didukung sebelum latihan gitu. gitu. Keren. Keren banget loh. Benar, itu dimulai dari sejak dini ya Pak Sejak ya. dini kelas 6 SD sih ya sudah main itu, sudah kenal. Saya sangat tertarik juga karena dulu saya suka juga di bidang seni, khususnya musik. Pertamanya itu gitar ya. Di saat saya melihat seorang wanita main gitar, wow keren banget. Beda kan, kalau Beda. laki-laki udah biasa. lah. Kebanyakan cowok kan. Jadi Keren. di saat muncul sosok wanita yang main gitar waktu itu masanya saya itu Pak The Virgin. The Virgin Oh. itu kan yang Oke. wow, jadi wow keren banget itu main band juga wow keren. Tapi akhirnya suster sampai sekarang bisa main gitar nggak? Main gitar bisa Pak. Walaupun ya masih ini kan apa Ya, belum mahir-mahir banget ya, tapi minimal bisa. Bisa. Tapi itulah dari keinginan itu nanti saya tadi waktu Meda. waktu Meda bercerita tentang Pengalaman. oh ini nih jarang nih yang perempuan itu kayak gitu jadi saya merasa wow klik banget Optimis gitu. ya, maksudnya ternyata cewek bisa juga Ya, gitu kan. apa yang nggak bisa gitu. Dan banyak loh sekarang musisi perempuan yang bisa Benar main sekali, alat Pak, musik benar, gitu. benar. Oke. Keren. Terus kita dan saya melihat juga kalau nggak salah tahun lalu ya Pak Yoles, tahun lalu saya melihat dan mendengarkan bahkan saya mengikuti berita tertips kala itu. Nah, Waktu itu ada semacam pertandingan atau apa ya kompetisi apa Iya. gitu dan saya melihat namanya Zen salah satu Oh, lomba. lomba ya salah satunya ikut di dunia perlombaan itu. Nah, saya pengen tahu nih lomba apa Lomba sih yang apa? diikuti oleh Zen waktu itu tahun lalu kayaknya. ya. Oh iya, itu jadi dimulai mungkin bulan Juni ya, kalau enggak bulan Agustus, sekitar range-nya tuh segitu. Jadi pertamanya tuh aku ya kayak buat video biasa gitu, kayak video apalah, Film pendek, dokumenter.
bukan kayak video alam lah. Oke. Jadi aku agak ngasal gitu, tapi habis itu tuh aku kayak apa ya, kayak dikirim email gitu loh. Oh. Langsung dari CEO. Oh, acara itu. Iya, acaranya. Kamu diminta untuk berpartisipasi dalam acaranya? Iya. Jadi peserta gitu? Ya, jadi dia tuh pertama mengapresiasi karyaku dan juga passionku di situ. Oke. Film itu punya potensi besar nih anak ini gitu. Oh, jadi mungkin karyamu itu direview sama mereka yang pada akhirnya kamu diajak untuk gabung jadi peserta di sana. Dan juga dikasih diskon. Oh, dikasih diskon. Kamu katanya menang juga itu dalam lomba itu. Enggak. Beda. Itu beda acara atau gimana? Beda. Oh, beda acara. Iya, beda. Katanya kamu pernah menang juga lomba juara 2 kalau nggak salah. Iya. Benar nggak sih? Benar Itu acara apa? Itu jadinya acara lomba fotografi SMA Polisi gitu. The Brito. Oh, di The Brito. Juara 2 loh kali The Brito. Katanya keterima juga di The Brito. Iya. Benar. Mantap. Jadi dia keterima di The Brito, menang lomba di sana juga. Cita-citanya pengen jadi sinematografer ya. Oke, keren banget. Keren banget. Idaman ini dong. Idaman. Beda juga idaman loh ya. Idaman buat belajar loh. Iya betul. Kalau Meda di mana diterimanya? Diterima di sekolah mana sekarang? Habis lulus SMP ini berapa mau lulus nih? Steladus. Di Steladus. Ya. Oke, di Steladus juga ya. Keren juga loh. Keren juga itu. 2028 pengen ke Jepang, ya kan? Kita Mau doain ya, kuliah Pak, di ya. sana, kita doain semoga tercapai ya kan? Suatu saat mana tahu Amin. Meda udah di sana kan langsung menelpon ya Pak Yoles, aku nih udah di Jepang nih. Ini Arigato gozaimasu. atau sama Isu gitu kan. Langsung foto di Yamas. Sushi kan? Beda, katanya kamu pernah ikut lomba juga? Kalau musik itu pernah ikut lomba nggak sih? Dulu pernah waktu kemah gitu, nyolong waktu untuk ke salah satu kampus di Jogja. Itu sebenarnya tawaran dari kakak sepupu kan, karena Oh, tahu gitu. oh kamu bisa main gitar, ikutlah kayak gitu. Lomba akustik itu. Iya. Dan waktu itu aku sama kakakku. Jadi Betul. nyolong waktu kemah itu capek banget sebenarnya ya Pak. Ya. Cuman Pak udah terlanjur daftar, jadi udahlah datang aja. Terus walaupun badannya capek, tapi kan tetap Harus yang penting tampil. ya show must go on kan tetap. Terus waktu pentas ya aku nggak nyangka kalau wah ternyata bisa gitu. Walaupun nggak dapet juara, tapi yang penting tuh pengalamannya kalau buat aku. Pesannya sangat perlu di underline bahwa ada pengorbanan besar yang dia lakukan di tengah capeknya kemah. Dia mencari waktu lalu akhirnya tampil meskipun nggak menang, tapi ada hal yang bisa dipelajari. Iya. Itu yang perlu teman-teman sahabat bangun semua tiru dari dua orang keren ini ya. Keren banget. Katanya pernah tampil di ISI atau di mana gitu? Isi, oh ya pernah itu karena isi hari anak sedunia kalau nggak salah. Wih, Malang melintang ya kan? Malang Pak Yoles melintang. udah pernah belum? Siapa? Ngisi acara di situ. Pak Yoles. Jadi tepuk tangan kan? Oh, ya itu lumayan Pak. Nggak apa-apa. Aku main gitar jadinya selo ya. Iya, ya. Dan tadi saya juga Hah? tadi mendengarkan Pak Yoles dari Zen, tadi dia mengatakan bahwa dia tidak melamar ya ibaratnya ya, Iya. tapi orang lain yang Nyari, melihat iya. Dia bakatnya. melihat karyanya. Dia tidak ikut tapi orang melihat karyanya. Artinya dia dicari karena dia berkualitas. Iya. Ya. Jadi menurut saya ini keren banget gitu ya. Tadi dia mengatakan saya tidak, tapi mereka yang datang untuk kita. Ya, jadi dibalik ya, Iya, biasanya benar kan sekali. kita yang Kita yang nyari. nyari gitu. Dan ini untuk saya pelajaran tersendiri juga, dan mungkin untuk kita semua ya, mencari bagaimana untuk menjadi kualitas diri itu dimulai dari diri sendiri, sehingga kita tidak pusing untuk cari sana sini, tapi orang yang Yoi, menjadi kita. mantap. Keren-keren. Dan tadi Meda tadi menggarisbawahi idaman nih, nah idaman dalam belajar teman-teman. Jangan jadi partner belajar ya. Benar Oke. sekali, ini keren ini. Hore, kita beri tepuk tangan. Yes. Ini Ah, sangat keren, keren. keren. Terima kasih. Oke, keren banget Meda punya ya tadi punya keinginan untuk toleransi itu ya jadi mimpi yang besar harus diwujudkan gitu. Hal yang paling sulit. Sulit ya, apalagi Iya, sulit. tapi wajib kan gitu karena negara Iya. kita plural banget gitu ya. Pak Yoles, saya itu tertarik sekali dengan Meda ini ya. Iya, kan? Pokoknya aku sangat klik banget dengan ini. Soal toleransi ya, bicara toleransi kayaknya wow gitu ya. Dikaitkan dengan bakatnya. Wah, Dikaitkan dengan nyanyi bakatnya. lah ya, seni lah ya.
biasanya kalau itu gitar itu Meda biasanya tidak sama ya bunyinya ya, Iya. atas bawah. Iya, beda-beda. Nah, beda-beda. Tapi kalau barang, orang wow gitu ya. Dan Keren saya ya? merasa bahwa toleransi itu seperti itu juga. Oke, dari kita bisa belajar toleransi ya karena Iya, perbedaan tadi. iya. Keren banget ini ya, keren. Yes. Keren sister cara mengaitkannya ya. Luar biasa ya. Sip. Oke. Ya, tadi kalau Meda tadi pinginnya pergi ke Jepang ya. Ya. Kuliah di sana ataupun sekolah, kita nggak tahu sekolah di sana atau kuliah ya sama aja ya. Nah, sementara Zen, kita membacanya di sini memang Zen itu belajarnya mulai dari otodidak teman-teman. Ini keren banget otodidak. Dan dia ingin bahwa di tahun 2008 dia ingin pergi ke Prancis. Kenapa Prancis ya? Ya, pertama karena Prancis itu kan seni itu sangat banyak ya di sana, juga banyak museum kayak museum Louvre, Fredem atau yang banyak lagi. Jadi di sana tuh kayak memang kayak home industry of film atau artnya tuh kuat ya. Oh, iya dong. Iya. Nomor 2 di bawah Amerika kalau soal industri filmnya. Wow. Saya nggak tahu Pak, hari ini tanya. Fashion, iya dong. Art, film, ya, Lengkap pokoknya. lengkap ya. Jadi itu alasan yang membuat kamu pengen pergi ke sana Iya. untuk belajar. Ya di sana. Dan aku juga udah nyari beberapa film school, ada 3, tapi aku yang paling suka tuh yang ada satu di EIK di Paris. Paris, di kota Paris. Kota Paris. Oke, saya tahunya Paris Saint Germain, Paris Saint Germain. Apa itu? Susah ngomong gitu aja susah loh. Belum sepak bola ya. Oh, Out of context. Kayaknya Keren ya? bagus ya kalau kolaborasi berdua ini, Ya, satunya di bagian apa namanya? Filming. Atau perfilman, yang satunya di bagian musik, mana tahu filmnya tentang musik ya. kan? Penata musiknya bisa jadi. Betul, bisa jadi. amin. Bisa. Ya, Gitu, benar sekali. keren loh. Wah, aku punya mimpi itu deh Pak. Doaku 2028 mereka ketemu lagi lalu tos gitu bikin karya. Iya, bikin karya. Iya, Amin, betul, betul. amin. Untuk melihat karyanya mereka ya, Pak, Iya. menikmati. Ini keren banget. Oke. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dimanapun kalian berada. Dua sahabat Mangun yang ada di hadapan kalian semua ini punya mimpi besar di tahun 2028. Mereka sebentar lagi akan lulus karena ini sudah kelas 9. Iya. Yang satu akan melanjutkan ke Stella Dus, yang satu lagi ingin melanjutkan ke De Brito. Semoga kelulusan itu menjadi titik awal untuk teman-teman bisa bermimpi. Yes, Di tahun 2028 mereka akan ke Jepang, ke Prancis untuk belajar tentang seni. Dan keduanya suka juga dengan dunia seni dan sains. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman Ya. yang saksikan Surat Sahabat Mangun yang Di selanjutnya. selanjutnya di video-video yang ada di YouTube di akun Sekolah Eksperimental Mangunan. Oke, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman, Bapak Ibu guru, orang tua, tugas kita adalah hanya menjadi teman untuk anak-anak. Bimbing mereka, temani mereka dimanapun mereka berada dan selalu buat mereka senang, gembira supaya mereka menjadi anak yang merdeka. Amin. Yes. Salam sahabat Mangun.